Siapa penentu desentralisasi? Ekonomi, politik, ataukah masyarakat sipil? Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadliatul Ifani dengan NIM 174231098. Saya dari Ilmu Politik 2023 dan saya kerap disapa Aca. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang katanya membawa kekuasaan lebih dekat kepada rakyat. Tapi benarkah demikian? Siapa sebenarnya yang menentukan arah dan wajah desentralisasi di Indonesia? Apakah politik, ekonomi, atau masyarakat? Video ini akan mengupas secara kritis dan singkat siapa aktor di balik desentralisasi saat ini. Selama Orde Baru, Indonesia hidup dalam sistem pemerintahan yang tersentralisasi. Semua keputusan diambil dari pusat. Tapi pasca reformasi 1998, tuntutan perubahan muncul. Masyarakat ingin suara mereka didengar. Hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menjadi tonggak awal pelaksanaan desentralisasi pasca reformasi di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik di era Orde Baru dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten atau kota. Isi pokok Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sendiri adalah kewenangan daerah tidak lagi bersifat delegatif dari pusat, melainkan kewenangan asli atau otonomi penuh. Kewenangan provinsi juga dibatasi sebagai koordinator kabupaten atau kota. Daerah diberi hak mengelola keuangan, sumber daya hingga pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Undang-undang ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disusul oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sejak saat itu desentralisasi menjadi kerangka utama dalam pemerintahan daerah. Ada beberapa faktor penentu dari desentralisasi itu sendiri. Yang pertama, politik, kompromi elit. Desentralisasi tidak akan lepas dari kepentingan politik. Pasca Soeharto, elit politik pusat dan daerah berkompromi. Pemekaran wilayah menjadi alat untuk memperluas pengaruh politik, bukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Seperti yang dijelaskan Fedi Hadis, desentralisasi seringkali dipakai untuk melanggengkan kekuasaan elit. Yang kedua, ada ekonomi, ketimpangan, dan ketergantungan. Faktor ekonomi juga menjadi penentu. Banyak daerah diberikan kewenangan, tapi tidak diiringi kapasitas fiskal yang memadai. Bagaimana hasilnya? Ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Menurut Fitriani dan kawan-kawan, menyebabkan ketimpangan layanan publik antar daerah. Yang ketiga, masyarakat sipil dan identitas lokal. Di sisi lain, masyarakat sipil dan identitas lokal turut mempengaruhi di Aceh dan Papua. Misalnya, tekanan masyarakat menghasilkan otonomi khusus. Namun, secara umum, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan juga terbatas. Selanjutnya ada analisis kritis. Dari paparan tadi, kita tahu bahwa desentralisasi lebih merupakan arena politik ketimbang murni kebijakan teknokratis. Elit memegang peran dominan dalam desentralisasi ini. Ekonomi juga menjadi dalih dan masyarakat hanyalah pelengkap. Pertanyaannya, bagaimana desentralisasi benar-benar dapat berpihak kepada rakyat? Desentralisasi dapat berpihak kepada rakyat jika mendorong partisipasi publik yang nyata. Rakyat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan daerah. Mekanisme seperti Musrenbach, musyawarah perencanaan pembangunan, harus dihidupkan secara substantif, bukan formalitas. Pemerintah daerah perlu juga membuka ruang dialog dan akses informasi seluas mungkin. Pemerintah daerah responsif dan akuntabel. Kepala daerah dan DPRD harus bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat, bukan hanya kepada elit politik atau pusat. Harus ada sistem pengawasan yang kuat dari warga dan juga lembaga independen seperti BPK, KPK, dan juga daerah.
Jika kepala daerah hanya melayani kepentingan partai atau kelompoknya, maka desentralisasi tidak akan pernah pro dengan rakyat. Jadi, desentralisasi akan berpihak kepada rakyat jika rakyat punya ruang kendali. Pemerintah daerah bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat, sumber daya digunakan untuk kesejahteraan bersama, dan kebijakan dibuat bukan berdasarkan elit, tapi berdasarkan suara warga. Berikut ini saya lampirkan beberapa referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Sekian video pemaparan materi singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.